yang semuanya itu ikut dibodohi. Saya ambil contoh Pak ya, berkaitan dengan apa yang diinginkan oleh Sandiaga Uno, ini adalah tujuan-tujuan politik, memframing supaya mereka bisa lancar di dalam orang-orang yang bodoh memilih mereka dengan identitas-identitas agama. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, 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 gubrak. Oh lala bebe. Kita kembali kepada apapun agenda mereka, semua ini tujuan untuk membodohi bangsa dan rakyat kita, Pak. Jadi berkaitan dengan apa yang diinginkan oleh Sandiaga Uno, ini adalah tujuan-tujuan politik, memframing supaya mereka bisa lancar di dalam orang-orang yang bodoh memilih mereka dengan identitas-identitas agama. Nah, persoalan di sini bahwa kita ini kurang militan secara khusus orang-orang Kristen yang semuanya itu ikut dibodohi. Saya ambil contoh Pak ya. Pada waktu saya di Manado, kebetulan Jafar Umar Talib, salah seorang pemimpin Panglima Jihad di Ambon yang membawa 3.000 para jihadis, diterima oleh Gubernur Sarundayan. Nah, saya menanyakan, loh ini orang yang menentang Indonesia, bukan menentang Manado aja loh. Menentang Indonesia dan orang-orang minoritas. Kok diterima? Alasannya ya kita kan ini negara kesatuan. Kesatuan dalam arti kita mungkin sebagai orang percaya. Tetapi bagi mereka nggak adalah kesatuan itu. Jadi kita yang ikut dibodohi dan ikut serta di dalam berkompromi Pak. Jadi di sini yang harus kita lawan. Para pendeta-pendeta, para orang-orang Kristen. Jangan terus kita dibodohin. Bukan berarti kita melawan angkat senjata, tetapi justru kita membantu pemerintahan supaya Indonesia tidak akan hancur pada tahun 2024 dan beyond setelah itu. Karena kalau ini kejadian, Indonesia saya setuju bahwa ya mereka yang merasa tidak ingin ditindas oleh ajaran-ajaran agama, karena agama itu individu, bukan dipaksakan, bukan kolektif. Jadi kita selalu dibodohin. Dan para politisi-politisi kita yang mewakili daerah, tingkat provinsi, semuanya itu bungkem. Dikala mereka sudah berada dalam posisi yang aman dan nyaman, nggak ada lagi menyuarakan. Bahkan yang mereka suarakan mungkin bagaimana untuk mempertahankan supaya dipilih lagi tanpa berbuat sesuatu. Jadi ini harus kita lawan. Dan para pendeta yang selalu melarang jemaatnya, wah ini kan soal politik. Bukan soal politik. Kita concern atau peduli terhadap keadilan dan semua yang baik untuk negara ini. SKB 3 menteri atau 2 menteri. Ini kan semua tujuan-tujuan politik Pak. Jadi kita nggak bisa dibodohin terus. Kok kita terima saja? Di mana SKB itu dia kan salah satunya supaya mayoritas. Kalau saya tidak salah untuk mendirikan gereja dan lain-lain harus ada yang menandatangani. Nah kalau di daerah yang mayoritas karena mereka sudah tahu itu kita tidak bisa mendirikan. Dan tadi disinggung mengenai di Manado. Yang tadinya dilarang karena berdasarkan SKB 3 menteri, semacam pesantren mungkin pada waktu itu. Tetapi kita tidak konsisten. Orang-orang pemerintah daerah di Manado itu tidak konsisten, takut kepada pusat. Sehingga mereka melawan yang neriak-neriakin anjing biadab segala. Akhirnya mereka yang takut sebenarnya berdasarkan hukum, kita prinsipal saja. Prinsipnya bahwa ini adalah keputusan menteri-menteri kalian. Kan 3 menteri itu semua Islam Pak. Tidak ada yang Kristen untuk menandatangani SKB itu. Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan mana mungkin ada kita termasuk dalamnya. Jadi berdasarkan itu sudah jelas harus diterapkan. Jangan kita bargaining ataupun kita punya resistensi untuk aja nggak enak. Jangan pakai begitu. Ya injili mereka, kalau tidak enak injili. Yesus Kristus satu-satunya juru selamat dunia. Itu baru ada ketegasan. Tapi kalau kita cuma berdasarkan, wah kita tidak enak nanti, wah inilah kita. Di framing, ditakuti, dan dibodohi. Dan akan kita mengikuti pelacuran yang tidak seharusnya kita adakan. Sebegitu dulu Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silahkan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.